Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Hafiz Fadiansyah dan Muhammad Rayhan Surajaya ingin mempresentasikan UAS Auditing pada tanggal 21 Juli 2022. Nomor 1 akan dibacakan oleh Muhammad Rayhan. Oke, nomor 1 di sini soalnya adalah, apakah yang dimaksud dengan kertas kerja pemeriksaan? Serta apa tujuan dari pembuatan permanent file dan current file? Berikan contoh untuk tiap file tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan merupakan dokumentasi auditor atas prosedur-prosedur audit yang dilakukannya, tes-tes yang diadakan, informasi-informasi yang dibuat atas pemeriksaan, analisis, memorandum, surat-surat konfirmasi dan representation, ikhtisar dokumen, dokumen perusahaan, rincian-rincian pos neraca dan laba rugi, serta komentar-komentar yang dibuat atau diperoleh si auditor. Lalu di sini ada dua jenis yaitu permanent file dan current file. Yang pertama permanent file. File audit permanen berisi informasi yang terus berkelanjutan dengan relevan untuk masa depan. Informasi seperti anggaran dasar, perjanjian pinjaman, sewa, dokumen yang terkait dengan pengendalian internal, catatan kebijakan akuntansi yang diikuti, pengamatan signifikan atas audit sebelumnya, dan lain-lain. Harus dicantumkan dalam audit file permanen. Tujuannya yaitu pertama, mempermudah dalam mencari informasi dan referensi karena semua data penting tersedia dalam satu file. Yang kedua, memungkinkan auditor untuk menyiapkan daftar dokumen semua item penting. Yang ketiga, panduan untuk mempersiapkan program audit berikutnya. Yang keempat, bertindak sebagai buku referensi untuk senior dan asisten lain dalam bekerja. Yang kelima, membantu dalam menyelesaikan rekap tahunan dan laporan auditor. Lalu yang keenam, yang terakhir, membantu meninjau pekerjaan klien. Contohnya yaitu yang pertama, salinan dokumen perusahaan tidak mengalami perubahan seperti akte pendirian perusahaan, anggaran dasar, hingga kontrak jangka panjang. Yang kedua, informasi yang berhubungan dengan penilaian internal seperti bagian organisasi, bagian arus dokumen, dan sebagainya. Yang ketiga, analisa rasio dari tahun-tahun sebelumnya tentang perkiraan rekening yang bagi auditor sekiranya penting untuk jangka waktu yang cukup panjang, seperti perkiraan pinjaman jangka panjang, modal pemilik, muhibah, atau goodwill. Lalu yang terakhir, yang keempat, hasil tes analitik audit dari pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Lalu current file, file audit saat ini berisi informasi mengenai audit yang sedang dilakukan dalam periode yang sedang berjalan. File audit ini mencakup informasi seperti laporan keuangan dan laporan audit, neraca saldo, lembar kerja, catatan mengenai risiko pengendalian internal, konfirmasi eksternal yang diterima, pertanyaan auditor dan jawaban yang diterima dari manajemen, dan lain-lain. Tujuannya yaitu kertas kerja audit itu nantinya digunakan oleh auditor sebagai pendukung pendapatnya yang akan disampaikan sebagai bukti bahwa auditor sudah melakukan audit sesuai standar. Contohnya yaitu berkas tahunan berjalan current file berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan. Misalnya, neraca saldo, berita acara kas opname, rekonsiliasi bank, rincian piutang, dan rincian persediaan, rincian liabilitas, rincian biaya, dan lain-lain. Lalu nomor 2, silakan Hafiz Ferdiansyah. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan 3 tipe bukti audit. Yang pertama adalah pengujian fisik. Bukti ini adalah fakta atau informasi yang diperoleh oleh auditor dengan cara melihat secara langsung fisik dari aset perusahaan. Misalnya, fisik dari persediaan yang dimiliki perusahaan. Pengujian fisik ini digunakan dalam audit hukum, misalnya untuk melakukan cek kebenaran luas tanah yang tertera dalam sertifikat tanah. Contohnya ada uang tunai, surat berharga, dan persediaan. Jika auditor merasa tidak memiliki kemampuan dan keahlian untuk menilai persediaan emas klien, auditor dapat meminta bantuan seseorang yang ahli dalam penilaian emas. Misalnya, penilai emas dari Pegadaian, untuk membantu auditor menentukan nilai persediaan emas tersebut. Yang kedua, konfirmasi. Bukti konfirmasi ini adalah fakta yang diperoleh auditor berdasarkan pernyataan, baik bersifat langsung maupun tertulis oleh pihak ketiga yang independen. Auditor umumnya lebih memilih bukti yang sifatnya tertulis dibandingkan bukti yang sifatnya pernyataan langsung,
sebab lebih mudah dianalisis. Contohnya, jika pada suatu konfirmasi piutang, auditor merasa belum memiliki cukup bukti untuk meyakinkan asersi suatu laporan keuangan, auditor dapat melakukan prosedur tambahan dengan melakukan prosedur subsekuen pelunasan piutang. Jadi, auditor akan melakukan pembuktian saldo piutang per tanggal laporan keuangan dengan mengecek pelunasan piutang tersebut setelah tanggal pelaporan. Yang ketiga, dokumentasi. Dalam memperoleh bukti yang valid, setelah melakukan pengujian fisik atau terhadap bukti barang yang sifatnya habis pakai atau berupa kegiatan, maka cara pembuktian yang paling relevan adalah dengan melakukan dokumentasi. Contohnya, dokumentasi audit yang biasa ditemukan meliputi rencana dan pemrograman audit, kertas kerja neraca saldo, analisis dan daftar akun, memorandum audit, dan jurnal penyelesaian dan reklasifikasi. Rencana dan pemrograman audit. Rencana audit berisi strategi yang diikuti auditor dalam melaksanakan audit yang menggambarkan pemahaman auditor mengenai klien dan potensi resiko audit. Juga berisi kerangka kerja dasar mengenai bagaimana sumber daya audit. Nomor 3 akan dijelaskan oleh Muhammad Rayhan Surajaya. Nomor 3, apakah perbedaan antara compliance test dan substantive test? Berikan 2 contoh hal tersebut pada pengujian akun piutang. Yang pertama, substantive test adalah pemeriksaan terhadap kewajaran saldo laporan keuangan tahun perusahaan. Compliance test adalah pemeriksaan terhadap ketaatan untuk mencatat transaksi sesuai dengan bukti transaksi yang didapatkan dari pihak internal dan eksternal perusahaan. Perbedaannya yaitu yang pertama, perbedaan substantif test dan compliance test terletak pada bagaimana perencanaan audit yang dilakukan akuntan publik. Compliance test berfokus terhadap bagaimana cara perusahaan mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksi yang dibuat dan diperolehnya dari supplier. Lalu yang kedua, perbedaan compliance test dan substantive test menjadikan auditor dapat menentukan ruang lingkup perencanaan audit. Semakin baik pengendalian internal, maka auditor akan mempersempit ruang lingkup pemeriksaan sehingga mempercepat proses audit laporan keuangan. Yang ketiga, perbedaan compliance test dan substantive test akan digunakan sebagai tahapan evaluasi terhadap bukti audit secara sampling. Compliance test berfokus terhadap kelengkapan bukti transaksi yang digunakan sebagai alat pencatat di laporan keuangan. Sedangkan substantive test berfokus terhadap kewajaran saldo laporan keuangan yang dibuat manajemen. Contohnya, 1. Telusur suatu sampel dokumen pengiriman barang ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa pengiriman yang bersangkutan telah dicatat. Lalu yang terakhir, yang kedua, memeriksa keberurutan faktur penjualan. Lalu nomor 4 akan dilanjutkan oleh Hafiz. Nomor 4, untuk pengujian akun piutang sering digunakan teknik konfirmasi. Jelaskanlah asersi apa yang hendak diuji dengan teknik tersebut, serta prosedur dan jenis konfirmasi yang Anda ketahui. Konfirmasi. Jenis bukti audit yang berupa tanggapan tertulis dari pihak ketiga atas permintaan informasi spesifik auditor. Asersi atau assertion adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Yang pertama, asersi tentang penilaian atau alokasi atau valuation and allocation. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklarifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Contoh, manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga pemrolehannya. Dan pemrolehan semacam itu secara sistematik dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direlasikan. Yang kedua, ada asersi tentang keberadaan atau keterjadian, atau yang dinamakan existence and occurrence. Berhubungan dengan apakah keaktifan atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Contoh, manajemen membuat asersi bahwa persediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual. Begitu pula
manajemen membuat asersi bahwa penjualan dalam laporan laba rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aktiva bentuk lain, misalnya piutang, dengan pelanggan. Yang ketiga, ada asersi tentang kelengkapan atau completeness. Berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitas. Yang keempat, ada asersi tentang hak dan kewajiban, rights and obligations. Berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Contohnya adalah manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna atau lease yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak entitas atas kekayaan yang disewa guna usahakan atau lease, dan utang sewa usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas. Yang kelima ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklarifikasi, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Contoh, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajibannya diklarifikasi sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklarifikasi dan diungkapkan semestinya. Prosedur konfirmasi adalah prosedur pengujian dengan cara mempertanyakan secara tertulis kepada pihak ketiga tentang kebenaran objek audit, misalnya konfirmasi piutang dan konfirmasi persediaan yang disimpan di gudang umum. Ada 4 jenis konfirmasi, yaitu yang pertama, konfirmasi positif. Konfirmasi bentuk positif merupakan konfirmasi yang ditunjukkan kepada debitur yang meminta untuk dapat mengkonfirmasi secara langsung apakah saldonya dapat dinyatakan dengan benar atau salah. Yang kedua, ada formulir konfirmasi yang kosong, blank confirmation form, yaitu konfirmasi seperti konfirmasi positif tetapi surat permintaan konfirmasi tidak mencantumkan saldo piutang yang dikonfirmasi, sehingga debitur harus mengisi dengan jumlah saldo piutang menurut catatannya. Meskipun konfirmasi ini dianggap lebih dapat diandalkan tetapi jarang dilakukan karena menghasilkan response rate yang rendah. Selanjutnya ada konfirmasi faktur, invoice confirmations, yaitu jenis konfirmasi piutang di mana setiap faktur yang masih belum dibayar dikonfirmasikan ke debitur. Bukan hanya jumlah saldo piutang secara keseluruhan, konfirmasi faktur lebih mudah ditanggapi oleh debitur sehingga diharapkan mempunyai respon rate yang lebih tinggi. Yang keempat adalah konfirmasi negatif. Merupakan konfirmasi yang respondennya diminta untuk memberikan jawaban hanya jika ia menyatakan ketidaksetujuan terhadap informasi yang dinyatakan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang soal nomor 2, yaitu tentang kasus studi kasus PT Anugerah Indah atau berita acara perhitungan kas kecil pada periode 31 Desember 2017. Oke, akan dilanjutkan oleh Hafiz Ferdiansyah. Bisa digedein sedikit? Saldo kas kecil dilaporkan keuangan 31 Desember 2017 sebanyak 3 juta. Dana kas kecil dihitung oleh auditor bersama kasir sendiri, Helena. Uang kertas pada kuantitas ada 6. Satuan uangnya adalah 100.000. Jadi jumlahnya adalah 600.000. Kuantitas yang kedua adalah 18, satuan uangnya adalah 50.000 menjadi 900.000. Kuantitas ketiga ada 8, satuan uangnya ada 20.000 menjadi 160.000. Yang keempat ada kuantitasnya 7, satuan uangnya 10.000 menjadi 70.000. Kuantitas
Yang kelima ada 3, yaitu satuan uangnya 5.000 menjadi 15.000. Kuantitas yang terakhir ada 29, satuan uangnya adalah 2.000 menjadi 58.000. Semua ditotal dan menjadi 1.803.000. Pada uang logam, kuantitasnya adalah 31 dan nilai uang satuannya adalah 1.000 menjadi 31.000. Kuantitas kedua ada sebanyak 24 dan satuan uangnya ada 500 menjadi 12.000. Yang kuantitas terakhir adalah 4, satuan uangnya ada 100 menjadi 400. Total uang logam yang dihasilkan adalah 43.400.000 rupiah. Jumlah uang tunai yaitu ditambahkan dari uang logam dan uang kertas menjadi 1.846.400.000 rupiah. Selanjutnya akan Lalu di sini ada dibacakan oleh Raihan. pengeluaran-pengeluaran. Oke, pengeluaran-pengeluaran berikut sesuai yang di soal, yaitu yang pertama, beban perlengkapan kantor dibayar kepada toko ABC pada tanggal 30 Desember 2019 sejumlah 545.000. Lalu yang kedua, beban transportasi dibayarkan kepada manajer pada tanggal 29 Desember 2017 dengan jumlah 52.000. Beban perlengkapan kantor, yang ketiga, beban perlengkapan kantor dibayar kepada toko ABC pada tanggal 5 Januari 2018 dengan jumlah 226.000. Lalu beban reparasi AC yang keempat, yaitu beban reparasi AC dibayar kepada CV Jaya Teknika pada tanggal 9 Januari 2018 sejumlah 336.600.000 rupiah. Lalu di sini amount per box-nya yaitu setelah dapat hasil ininya akun-akun pengeluarannya jangan lupa dijumlah menjadi 1.153.600.000 rupiah. Lalu di sini kita dapatkan amount per box-nya 3 juta, amount per accounts-nya 3 juta. Maka di sini average-nya 0 karena amount per account dan box-nya sudah sama-sama 3 juta. Lalu lanjut dengan ini saya menyatakan bahwa jumlah kas sebesar 3 juta rupiah telah dihitung di hadapan saya oleh saudari Helena, auditor kantor akuntan publik Raihan dan Hafiz pada tanggal 21 Juli 2021 dan telah mengembalikan kepada saya seluruhnya segera setelah diperhitungkan dilakukan. Tidak ada dana lain di bawah tanggung jawab kami terhadap PT Anugerah Indah maupun pihak lainnya kecuali dana dihitung pada waktu yang sama. Lalu di sini ada cek yang belum setor sebesar 5 juta rupiah debit dan kreditnya. Lalu ada saldo per audit kita dapatkan dari jumlah uang tunai dari uang kertas dan uang logam setelah ditotalkan. Lalu selisihnya yaitu jumlah uang tunai dikurangi dengan saldo kas kecil di laporan keuangan 31 Desember 2017. Yang didapatkan sebesar 1.153.600.000 rupiah. Lalu kita beralih ke jurnal penyesuaiannya, yaitu kode yang pertama jurnal penyesuaian JP1 dengan akun beban perlengkapan kantor pada kas kecil untuk mencatat pembelian kertas alat tulis dan tinta printer sebesar 771.000 rupiah. Lalu kode yang kedua atau jurnal penyesuaian yang kedua yaitu JP2 beban transportasi pada kas kecil untuk mencatat biaya tiket tol dinas manajer sebesar 52.000 rupiah. Lalu jurnal penyesuaian yang ketiga yaitu dengan kode JP3 beban reparasi AC pada kas kecil mencatat perbaikan AC yang rusak sebesar 336.600.000 rupiah. Lalu jika ditotalkan atau dijumlah maka kita akan mendapatkan hasil 1.153.600.000 rupiah sesuai dengan selisih yang kita tadi dapatkan. Sekian penjelasan dari kelompok kita.
Saya Muhammad Rayhan Surajaya dan rekan saya Hafiz Ferdiansyah undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang menyenangkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.